banget dipakai. Betul. Xavier ini jadi salah satu pilihan dan yang keduanya tuh Cecilion. Betul. Dua hero yang bisa jadi asuransi di mid game. Karena Betul. punya range, clear cepat, spamming, Damage sakit, damage sakit. Kira combo immobilize-nya ini loh yang bakal nyebelin. itu dia. Combo immobilize dan Alter Ego punya banyak banget sisi power. Itu dia. Dari segi Ruby dan Arlott serta Xavier. Arlott Xaviernya akan sangat bebas. Pai mau dia build damage, mau dia build tank. Semuanya masuk fit in banget di sini karena semuanya punya sisi power yang luar biasa. Ketika Xavier di pick, ternyata counter index langsung berubah drastis, Profesor. Jauh banget Alter Ego. Seolah memberikan kejutan di drafting phase kali ini. Coach Navari dan Coach Ars membawakan elemen of surprise yang mungkin bahkan Bigetron tidak expect sama sekali. Derby STM juga menentukan siapakah pembelian terbaik season kali ini. Apakah Tas? Apakah Eman? Di match point kali ini kita bakal menyaksikan Cia pemenangnya. So April Arena, mana tepuk tangannya? Masih ramai ya. Dia pemenangnya, kita lihat ya. 1 jam lagi bang, sabar bang, 1 jam lagi bang. Sabar teman-teman ya. Dan Sejam tidak melupakan lagi. ini buka puasa. Oh iya. Knight dia memiliki Puasa downing saya. light ya. Dia memiliki potensial untuk open map di late game walaupun sebenarnya hanya Tas yang mampu untuk membukakan map bagi Alter Ego. Wah, Pai-nya di awal dia kesiksa banget sih lawan Xbox juga. Salah boost sedikit aja, pasti bonyok lawan Xbox. Pasti. Landing potential yang sangat-sangat berbahaya tentunya dan ini Aman, retri. yang mungkin berbahaya juga ketika berbahaya tentunya untuk Rasi kalau dipaksa untuk flicker di early game. Flicker dong. Oh. Ini kemungkinan besar flicker loh dia. Dan bahkan mau nggak mau Tas di sini harus menggunakan retributionnya karena dia diganggu abis-abisan. Bahkan Sorizo sampai datang ke sana. Rasi mau nggak mau harus bertukar dengan Tas. Di depan sana Tas terperangkap kembali. Pride is coming. Tapi nampaknya kali ini para pasukan dari tim Bigetron mereka yang harus mundur karena Pai dan Tas kembali lagi bahkan Moreno. Moreno first blood dengan Moreno, meskipun begitu Moreno tidak bisa selamat pulang. Tidak ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim Bigetron Alpha kembali menunjukkan kualitas derby STM mereka dan Pai. Oh my god. Memaksakan untuk balik lagi ke laningnya. Mencoba untuk selamat tapi nampaknya Pai mau tidak mau harus mengeluarkan flicker yang dia miliki. Oh di dive? Meanwhile, didive oleh KYY dan bahkan nampaknya Pai tersurvive. Outplay terjadi di arah patung dan bahkan 2 korban jiwa akan terjadi karena Sorizo udah tidak ada flicker lagi untuk pulang. Wow, terlalu Outplay. lama. Fight yang gak habis-habis dari mereka berdua. Drill derby STM, bahkan sekarang sampai turtle-nya muncul. Kedua jungle masih level 4 loh. Dan mic check yang bisa kita rasakan share tidak langsung kelas hang. Dive in dari Power of Nature, damage-nya nanggung dan tidak cukup untuk menumbangkan fight, tapi kali ini team fight berlanjut. Super Ken gak bisa bertahan cukup lama dan bahkan the power of retribution kali ini tidak ada. Untuk Bigetron Alpha, mereka harus pulang mundur ke arah belakang meskipun begitu langsung tadi keluar. Menyelesaikan satu korban jiwa di sana. Masih yang mau gak mau jadi korban dan Sorizo solo kill. Oh, Serpai kelas Pai. Solo pick up their bottom lane dari Serpai. Trapping yang begitu bagus dan oke, Tenacity ternyata B untuk Sorizo-nya. Oke, Tenacity untuk Sorizo agar jauh lebih power juga dengan Festival of Blood tentunya. Bagi salah satu jawabannya item yang nantinya bakal lebih menuju ke arah item tank. Tapi kalau kita menuju kepada Pai, dia punya Wilderness Blessing movement. Jadi jawaban untuk Arlott, dia emang bukan tipe yang laning banget. Tapi dengan menggunakan satu Wilderness Blessing, setidaknya dia bakal punya jawaban untuk rotasi lebih cepat. Karena Turtle juga akan menuju ke area top lane. Oh, kayaknya terdeteksi posisi di depan sana. Mencoba ditutup oleh Tas, terperangkap para pasukan dari tim Bigetron. Mereka harus mundur sedikit demi sedikit. Karena memaksakan tim fight kali ini tidak cukup baik dengan kondisi under 1100 gold. Harusnya ini bakal jadi tim fight yang 5 lawan 5 lagi karena laning jauhnya kebetulan berbeda sama game sebelumnya ya. Ya, tapi kalau kita melihat IMU dari Moreno, damage-nya gak akan maksimal kalau dibandingkan dengan Xavier dari Knight karena downing light-nya juga berbeda. Kali ini kita tahu sendiri IMU gak pakai pasif dan itu dia damage-nya. Gak bakal semaksimal yang dibawakan oleh Xavier-nya itu sendiri. Pilihannya ada ke I'm Offended atau ke Final Slash bahkan untuk menangin posisi juga. Final Slash sih kayaknya bakal jadi harga yang mahal untuk Moreno di game kali ini. Untuk item pertama rata-rata Xbox udah pasti ke Brute Force sekarang ya. Ya. Jarang- Force, kalau jarang nggak langsung War War X, kalau nggak War X, kalau nggak Immortality kayaknya juga udah jarang secondary item. Dan kalau kita melihat dari Knight serta Moreno sama-sama menuju ke Enchanted Talisman, di jatuhnya untuk kali ini cooldown reduction akan dimainkan bagi kedua mid laner dan damage yang akan mereka hadirkan kayaknya akan jauh lebih dominan di turtle yang kedua kali ini. Terdeteksi posisi dari KYY. Damage yang udah mulai lumayan dirasakan tapi ini tidak baik untuk Bigetron. Karena mereka dalam kondisi sekarat atau setengah darah dari KYY. Tidak dalam full health bar.
lumayan penting damage terjadi dan bahkan I'm offended menuju ke arah Sorizo. Kalau nilai dikeluarkan Last Insanity for defensive menuju ke arah Tas. Masih belum terlalu berasa dan bahkan Retribution. From Super Ken berhasil akibat KYY. Wajahnya sangat baik para pasukan dari tim Piketron. Mereka harus mundur ke arah belakang karena free hit dari Nino. Gak bisa mereka bendung kembali. Dan flicker pun telah dikeluarkan oleh para pasukan Piketron. Kali ini gak bisa menang dan bisa diberikan survive. Pegangin kaki belakang, gak dilepaskan, gak ada jalan untuk pulang untuk kaya. Dan I'm offended from Rase, membuat Emma terperangkap dan bahkan lihat satu persatu Bigetron dipecahkan sang robotnya. Turtle memang menjadi milik Bigetron, namun 3 member tadi in total yang bisa ditumbangkan. Ini pergerakan-pergerakan agresif dari AI dan ngebuka potensial untuk mid turretnya. Dan Alter Ego lagi-lagi kali ini menunjukkan potential gameplay alter early-nya mereka. Karena emang mereka suka banget untuk teamfight di early game. Mereka selalu menabrak di early game, mereka selalu mencari pundi-pundi keuntungan dan kali ini 2000 gold mereka amankan. Super 2000. Ken. Ini kali ini under level dibandingkan dengan Tas. Ini adalah pembeda dari 2 game yang sudah kita jalankan. Game yang ketiga membuat Tas jauh lebih dominan by Retribution Battle. Oke, kita bukan tanpa alasan. Kita tahu kalau sosok Sirpai selalu bermain dengan konsisten berseason-season. Bukan tanpa alasan, Lim. Ya, kelihatan Lihat. kan? Zoningnya, terus kayak Performance-nya. targetingnya itu yang benar-benar gue suka juga. Dan tidak melupakan the last member dari Alter Ego MPLI. Oh iya Sirpai. ya? Dia yang terakhir ya? Dia yang terakhir. The last member. The last member. Masih di Cherry gak sih? Tapi Celi kan baru naik. Iya, balik lagi gaji Baru Cherry. balik lagi, tapi belum ada di starter lineup. Tinggal tunggu nanti ya. Oh, mid lane. Oke, mid lane mereka akan coba ditabrak di arah belakang sana. Emang mencari pilihan utama dan watch out for defensive. Tapi Rasi nampaknya di sana. I'm offended yang membuat Emang terperangkap dan hilang begitu saja. Super Ken akan menjadi korban kedua. Super kill. Let's game for Maniac. Tapi nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa mendapatkan Maniac dari seorang Pride. Wow. Lihat, 3 poin dimakan, ditelan bulat-bulat oleh para pasukan Alter Ego. Dan ditukar dengan 1 buat turret aja. It's not worth it. Dampak dari Xavier yang terbilang sangat free hit. Ini yang kita bahas tadi, back cooldown yang cepat dan immobilize yang sangat-sangat menyusahkan. Bahkan ngebuka lagi nih bottom inner turret untuk Nino. Dan lihat seberapa mahirnya Pai dengan penggunaan Vengeance-nya ketika semua sisi power itu berconnect dalam satu area of effect. Pas ya. Ada Don't Run Walking, ada I'm Offended, ada gerakan dari Downing Light Damage dari Kret juga sangat-sangat maksimal. Potensi dari Tas dengan tabrakan basis shield ini juga bisa. Dan ditambah dengan Nino, eksekusinya dia bisa bermain dengan Worldy, area of effect. Dan pertambahan, penumbuhan juga dari segi critical damage yang akan membuat teman-teman dari Alter Ego semuanya lininya perfect banget by draft. Bahkan dari audience prediction udah mulai ke Alter Ego tadi ya, 77%. Oke, tapi Tas terperangkap seorang di depan sana. Knight mencoba melakukan following up damage. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Piketron mereka belum bisa menyelesaikan Tas. Terlalu kuat di garis depan. Kayaknya seperti tidak apapun dan spray down bahkan setelah dikeluarkan oleh Eman. Lihat, tembakan peringatan gak membuat Tas mundur. Belum ada korban sampai saat ini, tapi Super Ken. Super Ken terperangkap dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Perbandingan 2 jungler yang berbeda karena perbandingan levelnya cukup signifikan. Tas mungkin bisa bertahan tapi Super Ken gak akan bisa. Karena belum cukup dari segi item dan juga segi level. Oke. Kembali turunin lagi temponya nih, di reset sedikit. Karena sebentar lagi objektif selanjutnya akan muncul. Tapi winning condition dari Bigetron ini udah mulai sulit ya, Be? Ya, satu-satunya solusi dari Bigetron adalah tidak terbawa dengan arus permainan dari Alter Ego karena mereka sudah unggul secara point kill dan bahkan hampir 6.000 gold key. Alright, watch out for defensive. Dari KYY, satu tembakan terakhir dan Johnny Dyke belum bisa menyelesaikan dari KYY. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Piketron tidak akan tinggal kiat. Mereka harus mundur, mereka harus lepaskan turret kali ini. Kalau mereka paksakan untuk mempertahankan, mereka akan kehilangan point kill, mereka akan kehilangan Lord juga. 6.000 gold yang diungguli oleh Alter Ego juga masuk di menit ke-8. Wah, jauh banget ini 6.000 di menit 8. Tapi Nino, lihat satu gebokan saja membuat Eman seperti darah hilang. Dan bahkan KYY, kalau sekarang dia mengeluarkan flickernya ini akan menjadi trigger Alter Ego memastikan Lord di tangan mereka. Oh, Paisho di bawah. Paisho di bawah. Teamfight akan menunjukkan 4 versus 5. Tapi nampaknya Nino sebagai tendangan si Nino dan one shot habis. Gagal mendapatkan apa-apa, mendapatkan Eman yang harus tumbang. Last Insanity for defensive. Rasi di depan sana berhasil dihindari dengan flicker oleh Sorizo. Tapi nampaknya tendangan si Nino terlalu sakit dan bahkan Eman gagal mempertahankan dirinya. Oh my god, bahkan tanpa adanya Pai di fight barusan, Alter Ego masih bisa memegang kendali dan Lord sekarang
ada di tangan Alter Ego. Jawabannya simple, hanya karena Downing Light-nya ngebuka hampir keseluruhan map di sebelah kiri dan ternyata Krai tidak mendeteksi apapun di sana. Ternyata tiba-tiba di kanan sanalah yang benar-benar di-spot oleh Rasi. Dan terakhir kali Xavier digunakan di season yang ke-11 pada saat Rebellion melawan RRQ dan digunakan oleh Xavier mid pada saat itu Kas yang masih belum mid. berhasil Iya. untuk mendapatkan kemenangan karena sempat ada pertukaran dari segi Rebellion pada saat itu ya, dari segi rosternya, tapi kali ini Krite berada di lini belakang, tumbang satu kali saja dan bahkan sangat sulit sekali disentuh. Semua map terbuka, 3 rumput sekaligus dengan satu Downing Light. Hanya nih. Tapi kalau ngomongin defensive high ground nih, mengandalkan Eman sendiri, potensial 3 lane-nya masih ada harusnya untuk AE kan, Be? Ya ada, tapi masalah utamanya kalau ternyata Alter Ego maksain team fight. Ini dia pemaksaan sifat yang terjadi. Watch out untuk seorang Rasi saja itu tidak worth it. Tempat kelihat di belakang sana para pasukan dari tim Bigetron Alpha mereka harus mundur mendadak. Eman tidak bisa mendealing damage. Untungnya Eman belum keluarkan flicker yang dia miliki. Karena kalau Eman keluarin flicker yang dia miliki, ini tidak akan cukup baik ketika di top lane. Eman harus defensif dengan Bennett yang dia miliki. Downing Light dengan satu gembokan dari Nino. Pasifnya masih ada di area top lane. Eman masih mempertahankan di area top lane sana. Tapi nampaknya kita lihat karena tidak ada Rasi, tidak ada initiate yang bisa memancing keluar para pasukan Bigetron. Masih bisa ditahan lagi. 3 best turret masih berdiri kokoh, Be. Oke, Bigetron memang mengincar ini Lim sepertinya. Mereka ingin membawa game ini semakin lama, semakin larut, semakin late game. Karena kita tahu sendiri power dari Chorizo dengan X-Board, dia bisa menahan banyaknya dealing damage di late game ketika sudah memiliki immortality. Dan sekarang kalau kita berbicara area of effect, clear wave minion semuanya ada di Eman. Tapi lihat Downing Light. Conceal Gaming, Rasi tampaknya masih terdeteksi. Tapi dengan adanya Conceal Gaming dan bahkan mereka aware akan hal tersebut, Nino jadi dapat kesempatan untuk dapetin satu mobile turret. Itu Eman kalau kena sama Downing Light lagi ketika stacknya lagi maksimal, setengah darah hilang seketika. Eman kayaknya butuh Magic Plate atau Rose Gold Meteor. Dia butuh banget di early game seperti ini dan tentu untuk menuju ke mid game to late game, Bigetron butuh effort lebih untuk menghindari semua mapping yang benar-benar dikendalikan oleh Krite. Real time victory rate, AI prediction presented by Samsung Galaxy. Ternyata mencondong ke arah Alter Ego, 64% Lim. Makanya dari winning condition jelas memang lagi dipegang Alter Ego sekarang. Tapi kalau untuk Bigetron sendiri, satu misplay yang bisa dimanfaatkan dari Alter Ego menurutku masih bisa jadi titik balik juga nih. Soalnya tadi kelihatan Chorizo-nya ini nggak bisa di all in sekarang. Terus yang kedua, follow up damage dari Eman ini cukup loh untuk nge-meltdown siapapun bahkan. Wah, ini permasalahan utamanya juga kalau kita berbicara damage ya. Nino belum tumbang sama sekali, jadi terlalu banyak lapisan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan mereka sangat minim sekali untuk bisa langsung instant kill kepada lini depan dari Alter Ego. Sepertinya mereka akan mengambil sisi lain tentunya untuk membiarkan Eman mendapatkan farming. Sehingga nantinya teman-teman dari Bigetron akan merelakan Lordnya untuk Alter Ego. Dan mereka akan melakukan full defense di area top lane. Lihat, ketemu kawannya, sapa sedikit Profesor. Sapa sedikit. Sapa sedikit dan bahkan ini dia. Di mana nampaknya para pasukan dari tim Bigetron, mereka harus menunggu sejenak. Karena sengaja supaya Lordnya akan muncul di detik 13-11. Ini masalah utamanya juga nih. Ketika kita berbicara item ya, semakin build up makin late game juga. Sebenarnya Eman makin berbahaya, tapi dia juga butuh win of nature. Jawaban atas Nino dan juga Pai yang pasti bakal langsung zoning ke lini belakang. Dan Oracle dari Pai ini akan membuat dia lebih durable lagi di lini depan. Kalau seandainya nanti last itemnya akan menuju kepada immortality, effort yang dibutuhkan Bigetron itu lebih daripada sekedar wild charge Ranger Mas. Terlalu banyak source yang harus mereka mungkin digunakan. Dan salah satunya adalah Final Slash dari Moreno. Ini kalau makan depan harusnya udah cukup sih damage-nya, Be. Kayak makan ruby gitu kan, atau makan pie. Tapi masalahnya kalau terlalu kerasi semuanya, skillnya itu Kayak tadi terlalu lagi. wasted, terlalu bener-bener sayang. Kita lihat time of Vendor menuju ke arah seorang KYY. No KYY for this time. Ini bencana. Mereka lihat langsung diabrak dan lihat Eman juga tumbang. Alter Ego berhasil membuktikan pembelian terbaik ada di tangan mereka. 2-1 Israel Derby ST pertama di tangan Alter Ego. Alter Ego lagi-lagi dengan gerakan-gerakan mereka yang penuh akan perhitungan. Hampir terbilang perfect game untuk Alter Ego di game yang ketiga. Dan jangan lupakan Krite dengan